Kisah Kiai Sepuh melawan gerombolan PKI yang menyerbu pesantrennya. Seperti apa kisahnya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Buku, Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos. Maksum, Agus Sunyoto dan A. Zainuddin. Banyak mengisahkan kekejaman pendukung PKI ketika mereka melancarkan pemberontakan pada tahun 1948. Salah satu kisah yang dimuat dalam buku tersebut adalah kisah Kiai Sepuh yang berani melawan gerombolan PKI yang mau menghancurkan pesantrennya. Kiai Sepuh tersebut disebut-sebut sebagai Kiai yang punya karomah atau pendek kata. Dia Kiai Sakti. Dikisahkan, situasi mencekam ketika PKI memberontak di Madiun tahun 1948. Ketika itu, teriakan, pondok bobrok, santri mati, langgar bubar, kerap dikumandangkan para pendukung PKI, ketika mereka hendak menyerang atau melumpuhkan kekuatan pesantren yang menjadi musuh utama mereka. Salah satu pesantren yang diincar pendukung PKI itu adalah pesantren Tegalrejo. Beribu-ribu manusia dengan beringas mengacungkan kelewang dan meletuskan senapan seraya memekik-mekik marah. Bagaikan sekawanan serigala, orang-orang FDR PKI mengepung dan menyerang pesantren Tegalrejo tetapi gagal, tulis Maksum. Agus Sunyoto dan A. Zainuddin dalam buku yang disusunnya. Pesantren Tegalrejo adalah pesantren tertua di Kabupaten Magetan. Pesantren ini dirintis oleh sisa-sisa pengikut Pangeran Diponegoro yang enggan tunduk pada Belanda. Tegalrejo sendiri pada tahun 1948 hanyalah sebuah pedukuhan kecil seluas 10 hektar dan letaknya 10 km di selatan Takeran. Tanah di sekitar Tegalrejo adalah tanah yang gersang. Sekalipun hanya merupakan pesantren kecil dan kuno, pesantren Tegalrejo dikenal sebagai tempat orang-orang berilmu, khususnya dalam ilmu kebatinan. Kiai Nurun, misalnya, adalah tokoh dari pesantren Tegalrejo yang dibunuh oleh FDR PKI di lubang pembantaian Batokan ketika akan memberi latihan ilmu kanuragan kepada santri-santri di pesantren Burikan. Suatu kisah di Batokan menyebutkan, selama beberapa hari setelah Kiai Nurun ditanam, orang melihat tanah di bekas lubang tersebut masih bergerak-gerak, tetapi tidak ada orang yang berani menolong karena takut pada FDR PKI. Ketika itu, satu-satunya tokoh di pesantren Tegalrejo yang dewasa itu cukup disegani adalah Kiai Haji Imam Mulyo. Pimpinan pesantren yang sudah berusia sekitar 80-an tahun. Kiai Imam Mulyo adalah guru para kiai di Tegalrejo, termasuk Kiai Nurun. Meskipun tergolong tua, secara hierarkis pesantren itu termasuk cabang pesantren Takeran yang dipimpin Kiai Imam Mursyid Mutakin. Sebab Kiai Imam Mursyid Mutakin adalah imam tarekat Syatariah yang ditunjuk oleh mualif Syatariah Kiai Hasan Ulama, pendiri pesantren Takeran. Khodim yang ketika itu menjadi santri di Tegalrejo, mengisahkan bahwa pada hari Sabtu Wage, tanggal 18 September tahun 1948 pesantren Tegalrejo secara diam-diam sudah dikepung FDR PKI. Tetapi, Khodim mengungkapkan, warga pesantren tidak ada yang tahu, kecuali Kiai Imam Mulyo. Saya sendiri Sabtu sore itu pergi ke Magetan untuk membeli lampu, tutur Khodim mengenang kejadian tersebut. Selama perjalanan ke Magetan, Khodim mengungkapkan, suasana sudah terlihat sangat kacau. Orang PKI terlihat di mana-mana membawa senjata, berpakaian hitam, dan berikat kepala merah. Khodim ternyata sudah dikuntit oleh orang PKI. Dan di desa Sukowidi dia ditangkap. Setelah ditanya bermacam-macam dia digiring ke loji pabrik gula Rejosari di Gorang Gareng. Di loji pabrik gula Rejosari itulah Khodim sempat melihat Kiai Imam Mursyid Mutakin dan Kiai Nurun. Kiai Imam Mursyid, Khodim mengungkapkan, ketika itu hanya memakai kaos dan duduk di dalam ruangan. Saya tidak bisa berbicara apa-apa karena penjagaan sangat ketat, ujar Khodim. Khodim memang tidak sampai dijebloskan ke ruangan loji pabrik gula Rejosari, sebab dia hanya dianggap seorang santri biasa, dan bukan tokoh pesantren, bahkan karena mengenal orang-orang PKI yang bertugas jaga di loji pabrik gula Rejosari. Maka Khodim pun dilepaskan begitu saja, tetapi baru saja berjalan sampai di desa pojok, saya sudah ditangkap lagi, ujar Khodim mengingat kejadian menegangkan itu. Dari desa pojok, dia digiring ke desa Ngunut di selatan Gorang Gareng. Di desa Ngunut itulah Khodim ditawan di SR3 dan ditanya bermacam-macam. Tetapi, Khodim mengenang,
Karena tidak memahami politik dan memang hanya berniat membeli lampu, maka dia dilepaskan lagi. Menurut Hodim, waktu dia kembali ternyata di dalam pesantren hanya tinggal 18 orang. Semua warga pesantren sudah mengungsi karena orang-orang PKI sudah mengancam Alan membumi hanguskan pesantren. Hodim mengungkapkan, tokoh-tokoh pesantren Tegalrejo yang ketika itu bertekad mempertahankan pesantren mereka adalah Kiai Imam Mulyo yang sudah tua, Kiai Imam Rahmat, Kiai Syamsuddin, Imam Bakin, Ali Toat, Daud, Nangam, Imam Besari, serta Jamal. Menurut Hodim, waktu itu Kiai Imam Mulyo memerintahkan agar para santri tidak keluar dari pagar pesantren jika orang-orang PKI sudah menyerang pesantren Tegalrejo. Bahkan Mbah Kiai memberi perintah yang tidak kami mengerti, yaitu agar kami tidak menyakiti FDR PKI, apalagi membunuh mereka, ujar Hodim mengingat perintah pimpinan pesantrennya yang aneh tersebut. Perintah Kiai Imam Mulyo yang aneh itu juga dikisahkan oleh Jamal dan Muharam, para santri pesantren Tegalrejo. Pada waktu itu, Jamal mengenang, orang-orang pesantren yang sudah nekat berjihad fisabilillah mempertahankan pesantren diberi sekop, pentung, dan bambu runcing oleh Kiai Imam Mulyo. Jamal mengungkapkan, pada hari Sabtu malam beribu-ribu orang PKI yang mengepung pesantren mulai bergerak. Dengan teriakan-teriakan beringas orang-orang PKI pun mulai menembaki pesantren. Mereka berlari-lari dan berebut masuk ke dalam kawasan pesantren dengan brutal. Anehnya, Jamal mengungkapkan, setiap kali orang-orang PKI mendekati halaman pesantren, Kiai Imam Mulyo yang sudah tua itu langsung memekikkan takbir, Allahu Akbar. Dan bersamaan dengan pekikan takbir itu ratusan orang PKI langsung roboh dan saling tubruk di antara mereka sendiri. Kejadian aneh ini juga dibenarkan oleh Muharam dan Hodim. Waktu itu mereka heran sekali, sebab setiap orang-orang FDR PKI yang roboh langsung tidak bisa bangun. Jamal kemudian mengungkapkan bahwa dia selalu ingat pesan Kiai Imam Mulyo agar tidak menyakiti musuh. Karena itu, Jamal mengenang, begitu di depannya ada anggota PKI yang roboh dibentak Kiai Imam Mulyo. Segera saja dia menolong. Waktu itu orang-orang PKI hanya saya bentak supaya lari. Anehnya, mereka benar-benar lari tunggang langgang, ujar Jamal masih terheran-heran dengan kejadian tersebut. Rupanya orang-orang PKI gentar juga mengalami peristiwa aneh itu, sehingga hari Sabtu dini hari serangan dihentikan, ujar Muharam. Pada hari Minggu Kliwon, tanggal 19 September tahun 1948 pesantren Tegalrejo diserang lagi oleh PKI. Bahkan, Muharam mengungkapkan, dalam serangan Minggu malam itu, selain menembak orang-orang PKI juga melempari pesantren dengan granat tangan. Tetapi alhamdulillah, tidak satupun granat itu yang meledak meski sudah menggelinding ke dalam pesantren dan masjid, ujar Muharam mengingat kejadian aneh itu. Muharam mengungkapkan, dalam serangan kedua itu seorang santri bernama Bejo melanggar larangan Kiai Imam Mulyo. Ia ketika itu keluar dari pagar pesantren untuk menyerang orang-orang PKI. Akhirnya kaki Bejo benar-benar kena tembak, kata Muharam. Serangan Minggu malam yang begitu gencar dan diikuti ribuan anggota PKI itu pun gagal total. Menurut Muharam, pada dini hari pasukan PKI tidak lagi menyerang PKI, ketika itu hanya melakukan pengepungan. Sementara itu, warga pesantren yang melihat granat-granat berserakan segera mengumpulkan. Ada sekitar 85 buah granat yang terkumpul, dan semua tidak bisa meledak, ujar Muharam mengingat kejadian yang menakjubkan itu. Setelah gagal menyerang pesantren Tegalrejo, menurut Hodim, PKI hanya berani mengepung. Waktu itu orang-orang PKI hanya terlihat berkeliaran di sekitar pesantren tanpa ada yang berani bicara. Pada hari Senin Legi, tanggal 20 September tahun 1948 pengepungan terhadap pesantren Tegalrejo tetap diteruskan. Bahkan, Hodim mengungkapkan, pada hari Senin sore itu pula datang Ilyas alias Sipit dari Takeran, yang sebelumnya sudah menangkap Kiai Imam Mursyid Mutakin. Menurut Hodim, Sipit datang bersama Bukhori, seorang santri dari pesantren Takeran. Waktu itu Bukhori benar-benar sudah tidak berdaya dan mengikuti Sipit kemanapun dia pergi. Hodim mengungkapkan, kedatangan Sipit dan Bukhori ke Tegalrejo rupanya sengaja untuk meruntuhkan moral warga pesantren yang sudah nekat mempertahankan pesantren mereka. Ketika itu Sipit dan Bukhori menyarankan agar pesantren Tegalrejo menyerah saja.
Sebab seluruh Indonesia sekarang sudah menjadi PKI, ujar Hodim menirukan ucapan Sipit. Orang-orang pesantren Tegalrejo yang tahu bahwa Sipit adalah orang pesantren Takeran menjadi ragu-ragu. Akhirnya, Hodim mengungkapkan, para tokoh yang mempertahankan pesantren Tegalrejo bersedia berunding dengan PKI. Hodim kemudian meneruskan, dengan berbagai akal licik, akhirnya pihak PKI berhasil meruntuhkan moral para warga pesantren kecuali Kiai Imam Mulyo. Sedangkan Kiai Bakin, Kiai Syamsuddin, Daud, Jamal, Rukaini, Jalal, Sihabuddin, Kusno, Kalijo, Jayus, Ngabdan, Pardi, Jurib, Imam Rejo, Kadis, serta Hodim sendiri ditangkap oleh PKI karena sudah menyerah. Tetapi orang-orang PKI tidak berani menangkap Mbah Kiai Imam Mulyo, ungkap Hodim. Kiai Imam Mulyo sekalipun sudah tua tetap tidak mau tunduk pada PKI. Mereka yang tertawan, Hodim mengenang, akhirnya digiring ke desa Baeng di rumah Haji Sahir yang sudah dikosongkan karena penghuninya sudah mengungsi. Hodim mengatakan, sepekan lebih orang-orang pesantren Tegalrejo ditawan di rumah Sahir. Namun demikian, orang-orang PKI tidak berani mengikat dan berbuat kasar terhadap para tawanan. Rupanya pihak PKI masih memperhitungkan kemungkinan para tawanan itu akan melawan apabila diperlakukan kasar. Setelah sepekan lebih, Hodim mengungkapkan ada seorang kurir PKI yang membawa berita bahwa Belanda pakai Blangkon, maksudnya tentara Siliwangi telah menyerang Gorangkareng. Kurir itu mengatakan bahwa para tawanan sebaiknya dibebaskan sebelum Belanda pakai Blangkon datang. Rupanya, kata Hodim, para anggota PKI yang menjaga tawanan itu salah mengartikan sandi-sandi yang disampaikan oleh kurir. Dengan demikian para tawanan benar-benar dibebaskan dan boleh pulang. Padahal, Hodim mengungkapkan, yang dimaksud dengan dibebaskan itu sebenarnya dibunuh. Sebab di dekat rumah itu orang-orang PKI sudah menggali lubang untuk kami, ujar Hodim. Menurut Hodim, karena keliru mengartikan sandi-sandi tersebut, kurir PKI itu pun dibunuh sendiri sebagai tebusan, dan sampai pemerintah berhasil menumpas PKI. Hodim mengenang, tidak satupun warga pesantren Tegalrejo menjadi korban keganasan PKI. Kecuali Kiai Nurun yang ditangkap pada saat Kiai Imam Mursyid Mutakin ditangkap pula.